Sekarang kita lanjut ke nomor 3, yaitu diberikan dua buah sudut A dan B dengan nilai sinus masing-masing adalah sin A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan 12/13. Dengan sudut A adalah sudut tumpul, sedangkan sudut B adalah sudut lancip. Nilai dari sin A min B adalah, nah kita tahu bahwa sudut tumpul itu berarti berada di kuadran 2, 3, atau 4 ya. Nah ini biasanya, sudut tumpul itu berada di kuadran 2. Sedangkan sudut lancip itu berada di kuadran 1. Yang akan kita cari adalah nilai sin A min B ya. Kita tahu bahwa sin A min B itu rumusnya sin dalam kurung A min B itu sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Nah, karena nilai cos B dan cos A-nya belum ada, maka di sini harus kita cari terlebih dahulu ya. Di sini kita cari dulu. Untuk nilai cos kita gunakan sin yang ini ya, sin A. Kita gambar segitiga. Ini alfanya A. Untuk nilai sin itu di sini 4, 5, maka di sini tentu jelas 3 ya. Dan segitiga yang satunya yaitu sin B. Sin B itu 12, 13, maka tentu di sininya menjadi 5. Nah, untuk nilai cos A yaitu sama dengan 3/5, maka di sini untuk cos B yaitu sama dengan 5/13. Maka di sini kita pindahkan sin A-nya itu langsung kita ganti oleh yang diketahui 4/5 dikali cos B-nya itu 5/13 dikurangi di sini kita lihat dulu untuk sudut A itu tumpul ya, maka nilai cos di kuadran 2 atau tumpul itu bernilai negatif. Nah, di sini kita tambahkan negatifnya, maka di sini dalam kurung 3 negatif 3/5 karena cos A-nya itu sudut tumpul ya, dikali dengan sin B. B-nya tidak negatif karena sin di kuadran 2 itu bernilai positif, maka kita tulis di sini 20/65. Ini karena negatif kali negatif ketemu menjadi positif 36/65. Maka di sini hasilnya itu 56/65. Jawabannya itu yang A. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu nomor 4. Nah, untuk pengerjaan soal ini nilai cos 165 derajat gimana sih, Bu? Nah, cos 165 derajat bisa kita gunakan sudut relasi ya. Di sini kita gunakan sudut relasi 180 derajat supaya trigonometrinya tetap. Trigonometri tetap ya. Kalau menggunakan 90 derajat trigonometrinya berubah. Maka di sini cos 165 derajat itu sama dengan cos 180 derajat dikurang 15 derajat. Nah, maka di sini hasilnya cos 15 derajat. Sebelum melanjutkan di sini kita harus lihat dulu. Cos 165 itu berada di kuadran 2. Ingat, nilai cos di kuadran 2 itu bernilai negatif. Maka di sini harus kita tambahkan tanda negatif. Negatif cos 15 derajat. Karena tadi di soal yang pertama kita sudah menemukan nilai cos 15 derajat itu adalah 1/4. Ya, cos 15 itu sama dengan 1/4 dalam kurung akar 2 plus akar 6, maka di sini bisa kita tambahkan negatif ya dalam kurungnya. Karena di sini bentuknya seperti itu, maka bisa kita ubah menjadi ini 4, di sini negatifnya. Di sini akar 2 ditambah akar 6. Ini artinya negatif akar 2, negatif akar 6. Jadi jawabannya yang nomor 4 itu A. Ya, gunakan sudut relasi. Kemudian nomor 5.
Nah, tan alfa 7/24 dan tan beta 4/3. Dengan A dan B-nya sudut lancip, ini aman-aman saja ya, berarti tidak ada yang harus kita ubah. Maka nilai dari cos alfa plus beta sama dengan ya. Untuk mencari cos alfa cos beta itu berarti harus ada nilai sin dan cosnya. Kita cari dari tan yang sudah diketahui. Kita gunakan segitiga siku-siku. Di sini alfa, anggaplah ini siku-siku ya. Tan alfa itu, ingat tan itu depan per samping ya, berarti di sini 7, di sini 24, yang ini tentu jelas 25 ya. Kemudian yang untuk betanya, tannya ini 4, ini 3, maka yang ini 5. Untuk cos alfa sama dengan cos itu samping per miring, berarti 24/25. Untuk sin alfa yaitu depan per samping 7/25. Yang ini cos beta sama dengan 3/5. Yang ini sin beta sama dengan 4/5. Maka untuk mencari nilai cos dalam kurung alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang ya, ini tandanya karena ini positif, sin alfa sin beta. Nah, cos alfanya itu kita dapat 24/25, cos betanya itu 3/5, dikurang sin alfanya itu 7/25, dikali sin betanya 4/5. Maka di sini kita kalikan saja langsung, ini 72/125 dikurang 28/125. Maka hasilnya di sini 125. Hasilnya ini yang A.